Kurban sejati. Pertama, Isa Al-Masih. Isa Al-Masih adalah kalimatullah di surga bersama Allah sejak awal. Lahir ke dunia lewat perawan Maryam. Baik Alkitab dan Al-Quran mengajarkan yang serupa. Isa Al-Masih tak pernah berdosa, meski dicobai dengan segala cara. Isa Al-Masih mengalahkan keinginan dagingnya, tak pernah menikah, tak pernah membunuh siapapun, tak pernah mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri. Isa Al-Masih pernah berpuasa 40 hari 40 malam ketika dicobai iblis, namun Isa Al-Masih tidak berbuat dosa. Isa Al-Masih melakukan mujizat luar biasa. Dia mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan buta, bahkan membangkitkan orang mati. Menarik sekali, Isa Al-Masih mulai bernubuat tentang kematiannya. Kepada para pengikutnya Isa Al-Masih berkata, "Aku harus mati, tapi aku akan bangkit kembali." Tahukah Anda mengapa Isa Al-Masih berkata, "Aku harus mati"? Kedua, mengapa Isa Al-Masih harus jadi kurban sejati? Kisah Adam dan Hawa. Jawabannya dalam Taurat, tentang orang pertama yang diciptakan, Adam dan Siti Hawa. Allah menempatkan mereka di surga yang sempurna, Taman Firdaus. Diberi kebebasan makan buah pohon manapun di taman kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah memperingatkan jika mereka memakannya, mereka akan mati. Suatu hari, setan dalam bentuk ular dan menggoda Siti Hawa memakan buah yang dilarang Allah. Siti Hawa memakan buah itu, dan memberikannya kepada Adam, yang juga memakannya. Segera, mereka jadi ketakutan, jadi mereka bersembunyi dari Allah. Tetapi Allah Maha Tahu, menemukan mereka dan menghukum Adam dan Siti Hawa karena ketidaktaatan mereka. Sebagai hukuman, Allah mengusir Adam dan Siti Hawa dari Taman Firdaus, dan akhirnya mereka mati. Keinginan Allah agar mereka hidup kekal, tetapi karena dosa, mereka kehilangan sorga dan mati. Sangat menarik, Taurat mengatakan Adam dan Siti Hawa hanya melakukan satu dosa saja dan mengakibatkan kematian. Adam dan Siti Hawa kelihatannya orang baik, melakukan pekerjaan baik, tak membunuh siapapun, tak berzinah, dan tak mencuri apapun. Hanya membangkang sekali dan akibatnya kematian. Masihkah berpikir, jika perbuatan baik lebih besar daripada perbuatan buruk, dosa akan diampuni? Bukan itu kata firman Allah. Dijanjikan penyelamat dan diberi baju baru. Allah tetap mencintai Adam dan Siti Hawa. Jadi Allah melakukan sesuatu yang sangat menarik. Allah memberi jalan agar dosa mereka diampuni, dengan mengganti pakaian Adam dan Siti Hawa. Pakaian yang dibuat Adam dan Siti Hawa dari daun diganti pakaian baru terbuat dari kulit binatang. Tentu saja, untuk membuat pakaian ini, seekor hewan harus mati. Kematian hewan yang tak bersalah adalah harga yang dibayar Allah untuk menutupi dosa Adam dan Siti Hawa. Karena Allah mengasihi Adam dan Siti Hawa, Allah sendiri mempersembahkan kurban pertama untuk pengampunan dosa. Alkitab mengajar pengampunan dosa hanya lewat pencurahan darah. Tak ada jalan lain. Sejak kurban pertama, semua nenek moyang kita mempersembahkan kurban agar dosa mereka diampuni. Adam dan Siti Hawa, Kain dan Habel, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, dan lain-lain. Setelah mengumumkan penghakiman atas Adam dan Siti Hawa, Allah juga menghakimi ular alias setan yang menipu mereka. Allah berjanji dari keturunan wanita itu seorang juru selamat akan datang meremukkan kepala setan, meskipun setan juga akan melukai tumitnya. Selama berabad-abad berikutnya, banyak nabi Allah menubuatkan kedatangan juru selamat yang menghapus dosa dunia. Ketiga, itu sebab Isa Al-Masih harus jadi kurban. Dan kemudian Isa Al-Masih datang, lahir dari perawan, keturunan perempuan itu. Isa Al-Masih menjalani kehidupan tanpa dosa dan melakukan mukjizat besar. Seorang nabi bernama Yahya memandang Isa Al-Masih dan berkata, "Lihat anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia." Menarik bukan? Mengapa Isa Al-Masih disebut anak domba Allah? Karena domba yang digunakan kurban. Ingat pertanyaan, mengapa Isa Al-Masih berkata, "Aku harus mati"? Isa Al-Masih datang menjadi kurban Allah membayar dosa kita. Inilah sebab dia serahkan diri pada para pemimpin Yahudi dan tentara Romawi untuk disalibkan. Isa Al-Masih kurban Allah untuk dosa manusia.
Saat sekarat, Isa Al-Masih berseru, "Sudah selesai," artinya hutang dosa kita dilunasi. Kemudian Isa Al-Masih menundukkan kepala dan mati. Pada hari ketiga, Isa Al-Masih bangkit dari kematian, seperti yang dia janjikan. Selama 40 hari berikutnya, Isa Al-Masih menampakkan diri kepada lebih 500 pengikutnya, dan kemudian naik ke sorga. Kita tahu suatu hari, Isa Al-Masih akan kembali ke dunia sebagai hakim atas seluruh umat manusia. Kesimpulan, itulah sebabnya saya tahu dosa saya diampuni. Allah memberitahu jika kita menyerahkan hidup kepada Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan percaya Dia membayar dosa kita lewat pengorbanannya dan Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dosa kita diampuni. Itu sebabnya saya tahu dosa-dosa saya diampuni, karena Isa Al-Masih adalah kurban sejati.